Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan kembali materi kita, gelombang mekanik bagian 2. Oke, kita lanjutkan ke gejala-gejala gelombang atau sifat-sifat yang dialami oleh gelombang. Ya, gelombang itu pertama bisa mengalami pemantulan. Kita jelaskan langsung di sini. Ya, mengalami pemantulan, jelas ya. Contohnya cahaya. Cahaya itu juga gelombang. Itu bukti bahwa gelombang bisa mengalami pemantulan. Demikian juga dengan semua gelombang lainnya. Kemudian gelombang bunyi, kita mengenal namanya gema, gaung, itu karena terjadi pemantulan gelombang bunyi. Kemudian yang kedua, dapat mengalami refraksi atau pembiasan. Pembiasan itu terjadi ketika gelombang mengalami perubahan arah, ya, karena merambat dalam medium yang berbeda. Itu paling gampang lagi-lagi pada cahaya contohnya. Jadi kalau cahaya masuk ke air, dia tidak hanya dibelokkan, tapi di situ akan dibelokkan ya karena dia masuk medium yang berbeda. Yang berubah adalah panjang gelombangnya, kemudian kecepatannya akan berubah juga seiring dengan terjadi perubahan medium. Kemudian yang ketiga, mengalami difraksi, pelenturan atau pembelokan gelombang karena adanya penghalang. Nanti saya jelaskan di belakang. Yang keempat, mengalami interferensi atau perpaduan. Jadi harus ada dua sumber gelombang. Ya, baru kemudian ketika dia bergabung maka itu namanya interferensi. Kemudian mengalami polarisasi, pengkutuban atau penyerapan sebagian arah getar. Contohnya kalau kita menggunakan kacamata hitam itu cahayanya akan tidak terlihat, tidak menyilaukan, itu karena cahaya yang masuk ke mata kita sudah terpolarisasi. Jadi ada bagian arah getar yang sudah diserap oleh kacamata tadi. Kita lihat satu persatu. Ya, pemantulan mungkin tidak terlalu banyak saya jelaskan karena sudah jelas ya. Jadi seperti ini kalau gelombang itu dipantulkan. Ya, ini misalkan gelombang datang adalah gelombang lurus. Ya, ini gelombang datangnya. Ya, ini puncak gelombang, ini terlihat dari atas. Nah, ketika mengenai penghalang dipantulkan begini. Ya, ini adalah gelombang pantul. Ya, ini arah gelombang datang. Ini arah gelombang pantul. Kalau yang datang adalah gelombang lingkaran, maka nanti dipantulkan juga berbentuk sisi lingkaran. Ini pantulannya. Nah, bagian yang hilang dari lingkaran ini kan ini. Ya, demikian juga kalau penghalangnya atau pemantulnya berupa cekungan, maka nanti hasil pantulannya akan berbentuk lingkaran begini. Ya, jadi ini sama dengan proses pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ya, jadi semua berlaku ya, baik gelombang cahaya maupun gelombang air. Kemudian pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang itu ya paling umum kita bahas pada gelombang cahaya. Jadi cahaya itu ketika ya misalkan anggap saya seperti ini ya, saya gambarkan di kanan. Ini cahaya kalau dia datang dari udara ke air. Ya, ini sinar datangnya. Nanti kalau masuk ke air dia akan dibelokkan mendekati garis normal ini. Kalau sebaliknya dari air ke udara dia akan dibiaskan menjauh. Ya, karena dari medium yang rapat ke renggang. Nah, di gelombang air juga demikian. Mungkin kalau kita lihat di pantai itu tiba-tiba gelombang itu memendek. Kenapa? Karena gelombang air tadi berasal dari tempat yang dalam, maka biasanya panjang gelombangnya sangat besar. Tapi ketika mendekati pantai, tempat yang dangkal, ya maka gelombangnya jadi memendek. Jadi seperti ini panjang gelombangnya. Ya, dan tidak hanya terjadi perubahan panjang gelombang, dia juga akan dibelokkan. Jadi kira-kira seperti ini pembiasan itu. Kemudian yang berikutnya, ini nanti kita bahas lagi di materi cahaya. Tidak perlu saya bahas. Saya loncat langsung ke difraksi gelombang. Difraksi gelombang itu kata lainnya adalah pelenturan atau pembelokan arah gelombang karena adanya penghalang. Ya, jadi yang datang itu gelombang lurus gitu ya. Ini gelombang lurus, ini ada penghalang gitu ya. Ini ada celah. Akhirnya yang keluar itu adalah gelombang berbentuk lingkaran. Ya, ini namanya difraksi. Ya, kalau tadi kalau tadi pada pembiasan itu dibelokkan karena terjadi perubahan medium dari dalam ke dangkal. Kalau difraksi itu karena ada penghalang, ini penghalang. Jadi dia akan dibelokkan karena ada penghalang. Ya, jadi lengkapnya seperti ini. Misalkan pada ini animasi ya seperti ini. Biasanya semakin besar celahnya, maka gelombang yang keluar akan semakin mendekati gelombang lurus. Tapi kalau semakin kecil celahnya ya seperti ini, yang keluar itu ada gelombang lingkaran.
Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan difraksi. Jadi terjadi pembelokan ke segala arah karena adanya celah seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Gejala gelombang yang berikutnya adalah interferensi atau perpaduan. Ya, ini ada syaratnya, harus ada dua sumber gelombang. Ya, interferensi berarti gelombang dari sumber yang satu dengan sumber yang lain mengalami perpaduan. Hasilnya apa? Nanti ada titik-titik di mana tinggi gelombangnya menjadi lebih tinggi daripada gelombang sumber. Misalkan seperti ini. Ya, ini ada dua gelombang yang datang dari arah yang berlawanan. Ya, ini juga sama tingginya. Nah, nanti ketika ini bertemu, dia akan menghasilkan gelombang yang lebih tinggi, yang dua kali lebih tinggi dari gelombang sumbernya. Nah, ini namanya perpaduan. Jadi nanti ada tempat di mana gelombangnya tinggi ini, ada tempat di mana tidak terjadi gelombang sama sekali. Ini namanya perpaduan yang saling melemahkan. Jadi kalau puncak ketemu lembah, maka dia akan hilang gitu ya. Nah, ini saling melemahkan. Ada tempat di mana dia saling menguatkan, ini menjadi dua kali lebih tinggi gelombangnya. Ya, jadi bentuknya posisinya beraturan. Nanti akan kita bahas khusus dalam materi gelombang cahaya. Kemudian yang berikutnya polarisasi atau pengkutuban atau diserapnya sebagian arah getar cahaya. Ya, ini gejala gelombang atau hal-hal yang dialami oleh gelombang. Nah, sekarang saya lanjut ke besaran gelombang. Nah, kita mulai berhitung di sini. Tadi kita sudah membahas bagian-bagian gelombang, dan di sana kita sudah membahas besarannya, itu panjang gelombang. Nah, yang pertama ada namanya periode. Periode adalah banyak gelombang dibagi dengan, waktu dibagi dengan banyak gelombang. Frekuensi banyak gelombang dibagi dengan waktu. Sehingga dari SMP kita mengenal rumus T per F, atau F sama dengan 1 per T. Jadi sudah umum gitu ya. Ya, misalkan contoh soalnya, misalkan ada satu, sampai sini misalkan. Oke, saya ulang. Misalkan dalam 4 detik terjadi 2 gelombang. Ya, misalkan ini ada 2 gelombang, berarti kan N-nya 2. Dalam 4 detik. Ya, T-nya sama dengan 4 detik. 4 sekon atau 4 detik. Nah, berapa periodenya? Periode itu waktu untuk satu gelombang. 4 detik ada 2 gelombang, berarti satu gelombang itu perlu waktu berapa detik? Ya, tinggal 4 dibagi 2 gitu ya. Maka periodenya 4 per 2 sama dengan 2 sekon. Ya, karena 2 gelombang perlu 4 sekon, berarti satu gelombang otomatis perlu 2 sekon. Frekuensinya berapa? Frekuensi itu banyak gelombang dalam 1 sekon. Ini kan 4 sekon, berarti ini kalau dibagi 4, berarti 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 1 sekon hanya terjadi setengah gelombang ini. Ya, atau kalau pakai rumus tadi F sama dengan seperti. Jadi frekuensi kan banyak gelombang tiap 1 detik kan? Atau itu sama dengan setengah. Ya, ini dia. Ya, karena ini kita bagi 4, ternyata ada setengah gelombang dalam 1 detik. Maka frekuensinya setengah, seperti itu. Kemudian cepat lambat gelombang. Ini dari sini kita bisa simpulkan. Ya, misalkan dalam 1 detik terdapat 1 gelombang seperti ini. Ya, maka kita katakan berarti tiap detik jarak tempuhnya 2 meter atau kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian jika tiap 1 detik terdapat 2 gelombang seperti gambar di bawah yang panjang gelombangnya masing-masing 2 meter. Berarti dalam 1 detik dia menempuh jarak berapa dari ujung sini ke ujung sini? Berarti menempuh jarak 2 kali 2. Kita katakan kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan persamaan apa? Banyak gelombang tiap detik itu adalah frekuensi, dan panjang satu gelombang itu namanya lambda. Ya, maka rumus kecepatan lambat itu P sama dengan F dikali lambda. Ini sudah dari SMP anak-anak kenal rumus ini. Oke, itu rumus persamaan yang ada pada gelombang. Tetapi rumus dasarnya tetap kembali ke V sama dengan S per T. Gitu ya. Jadi S per T. Kalau misalkan ini, kalau misalkan ini kita sebut S ya, dan S ini sama dengan 1 lambda. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini, kalau S nya 1 lambda, maka T kecilnya sama dengan T besar. Ya, sehingga rumus tadi V sama dengan S per T bisa kita tuliskan menjadi S per T kecil itu sama dengan
lambda per T besar. Nah, karena T-nya seper F, berarti kita tulis F dikali lambda. Jelas ya? Kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Ya, gampang kan? Dengan cepat rambat 10 meter per sekon dan jarak antara dua dasar gelombang yang berdekatan. Ingat, ini definisi lambda. Berarti lambdanya kita tulis sebagai 5 meter. P-nya 10 meter per sekon. Frekuensinya berapa? P sama dengan F dikali lambda. Dapat dengan rumus ini F-nya 2Hz atau ada 2 gelombang tiap detik. Periodenya berapa? Pakai rumus gampang tadi, T seper F. Ya, kalau F-nya 2Hz berarti T-nya seper F setengah, berarti periodenya 0,5 sekon. Kemudian soal berikutnya dalam bentuk oke. Dalam 30 sekon terdapat 10 gelombang laut yang melewati sebuah kapal. 30 sekon 10 gelombang. Berarti ini nanti tujuannya untuk mencari frekuensi atau periode. Gitu ya. Berarti frekuensinya N per T. Saya jawab pakai ini aja lah biar lebih mengerti. Banyak gelombang tiap satuan waktu. 30 per 10. Ya, 30. Mohon maaf, kebalik. 10 per 30. Oke. Ya, jadi 10 gelombang tiap 30 detik. Berarti frekuensinya sama dengan 1/3 Hz. Ada 1/3 gelombang dalam satu detik. Yang kedua. Nah, kemudian ini jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berdekatan. Ini puncak. Ya, ini puncak. Ini dasar. Ya, oke. Berarti jarak ini ke sini itu sama dengan 3 meter. Nah, jarak puncak dan dasar itu adalah nilai dari setengah lambda. Jelas ya? Setengah panjang gelombang. Karena satu panjang gelombang itu jarak puncak ke puncak. Ini berarti satu panjang gelombang. Berarti dari sini kita dapat simpulkan, karena setengah lambda 3 meter, ya berarti ya ini 3 meter gitu ya. Berarti ini juga 3 meter. Nah, berarti kita bisa simpulkan lambdanya dari sini dapat lambda sama dengan 2 kali 3 kan? Berarti lambdanya 6 meter. Oke. Dari sini kita dapat P sama dengan F kali lambda. Gampang ya. P sama dengan F kali panjang gelombang 1/3 dikali lambdanya 6. Berarti kecepatan rambat gelombangnya 2 meter per sekon. Oke, jelas ya? Ya, kalau tidak ada, kita ke soal lain lagi. Lewati yang itu. Nah, ini soal ini apa namanya? Soal kombinasi saja atau variasi. Saya jawab di bawah sini langsung. Pada permukaan sebuah danau terdapat 2 buah gabus, gitu ya, yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Nah, bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang di sini, yang lainnya berada di dasar. Nah, di dasar itu bisa di sini, bisa di sini, tetapi ada keterangan tambahan, dan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Maka posisi gabus yang satunya adalah di sini, karena ada satu bukit gelombang. Nah, jarak ini ke sini itu sama dengan 60 cm. Gitu ya. 60 cm. Ini ada berapa gelombang? Ya, jadi kalau kita potong ini sampai sini itu 1/4, sampai sini itu, mohon maaf, ini 1/4, 1/4, sampai sini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1/4, atau dari sini ke sini itu satu gelombang. Dari sini ke sini itu setengah, berarti 1,5 gitu ya. Berarti 3/2 lambda. 3/2 kali panjang gelombangnya itu jaraknya 60 cm. Berarti panjang gelombangnya berapa? Ya, panjang gelombangnya dibalik, 2/3 kali 60. 2/3 dikali 60. Ya, berarti panjang gelombangnya 60 bagi 3, 20, 20 kali 2, 40 cm.
Nah, berapa P-nya? P F kali lambda. F kali lambdanya 2. Lambdanya 80. 2 kali 40, mohon maaf. Ya, C-nya 80 cm per sekon. Oke, demikian anak-anak sekalian. Mungkin sampai di sini saja. Ini ada jawabannya di belakang. Ya, selebihnya bisa dipelajari sendiri. Ini ada soal-soal. Nanti kita jelaskan di lebih lengkapnya di kisi-kisinya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.